Home Sobat Home, selamat malam semuanya. Sedang saya berjumpa dengan teman-teman semua. Mohon maaf baru live di agenda harusnya jam 3 sore, namun baru live pada malam hari ini karena ada dua hal yang menjadi kondisi yang membuat saya tidak bisa live. Oke. Nah, teman-teman semua, sekali lagi kita masih berada dalam masa perayaan Shavuot atau Pentakosta, dan hari ini adalah hari kedua perayaannya, dan Hak Shavuot Sameach. Selamat merayakan perayaan Shavuot 5785. Haleluya. Teman-teman semua, seperti yang kemarin saya singgung bahwa perayaan Shavuot 5785 ini tidak hanya sekedar perayaan kita merayakan yang namanya Pentakosta saja, tetapi ada udang di balik bakwannya. Ya, jadi ada sesuatu yang ingin Tuhan nyatakan pada setiap kita, ada suatu meaning yang sangat besar bagi setiap kita. Nah, teman-teman, di Shavuot 5785 ini kemarin saya sudah singgung betapa kita harus berjalan dalam pimpinannya Tuhan, sama seperti bangsa Israel yang dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Namun kita mencoba melihat lebih dalam lagi tentang bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan ya, Shavuot itu sebenarnya di bangsa Israel mengatakan Shavuot itu ketika mereka mulai merayakan, ketika mereka sampai di namanya, mereka harus naik ke Gunung Sinai. Oke. Ketika mereka mau naik ke Gunung Sinai, jadi kalau kita mau melihat itu, kita akan bisa menemukan di Keluaran 19 ayat 1. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Ya, jadi mereka di bulan ketiga setelah Israel keluar dari Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Nah, perhatikan ayat yang perhatikan ayat yang kelima. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, perhatikan yang baik-baik. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, ada kata mendengarkan, sema. Jika kamu sema, ya, habis itu dan berpegang pada perjanjian-Ku, berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu melihat kesayangan-Ku dari segala bangsa, sebab Aku yang mempunyai bumi. Lalu ayat 6-nya, kamu memiliki kerajaan imam dan bangsa yang kudus, gitu ya. Nah, ternyata kalau kita perhatikan ini semua, teman-teman, tujuannya apa sih? Kalau kita pelajari lebih lanjut, kita akan menemukan di sana Tuhan ngomong seperti ini loh. Oke, Tuhan ngomong seperti ini melalui Musa. Sebenarnya kalau kita lihat di ayat yang ke-10 itu ngomong, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Ayat 11, menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Ayat yang ke-12, sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Ayat yang 13, tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pasti ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Ayat 14. Lalu Musa turun dan Musa memberitahu kepada bangsa Israel seperti apa yang difirmankan Tuhan. Nah, ada undangan dari Tuhan untuk bangsa Israel melakukan perayaan Shavuot, untuk naik ke gunungnya Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Nah, namun apa yang terjadi? Apa yang terjadi gitu? Apa yang terjadi dengan bangsa Israel ini? Ya. Padahal Musa udah ngomong seperti itu, dan faktanya apa? Faktanya terjadi gitu ya. Faktanya terjadi. Ayat 19, dan terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar. Ingat ya, Tuhan menjumpai saya dari waktu terbit fajar. Fajar itu adalah dari jam 5 subuh, teman-teman ya, dari jam 5 subuh, dari terbit fajar tuh. Lalu ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Pertanyaannya, ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan, apakah ada rasa gemetar di dalam hati kita untuk kita berjumpa dengan Tuhan yang hidup? Sikap hati apa yang kita miliki? Firman Tuhan ngomong, Rasul Yakobus menulis begini, teman-teman semua. Setan juga percaya Tuhan itu ada. Tapi membedakan setan dan manusia, setan itu percaya dan dia takut, bahkan gemetar kepada Tuhan. Nah, kenapa ada penekanan seperti itu oleh Rasul Yakobus, bahwa setan juga gemetar sama Tuhan?
Karena seringkali kita sebagai manusia, kadang kita lupa bahwa kita harus gemetar kepada Allah yang hidup, yang sanggup membunuh baik tubuh ataupun jiwa kita dan roh kita. Lebih daripada itu semua teman-teman semua, kalau kita mau melihat lagi, lebih dalam lagi ya, ketika kondisi itu, oke, ayat 20, lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Jadi Tuhan turun dan Tuhan memanggil Musa. Oke. Lalu apa yang terjadi? Ayat 21, Tuhan memperingatkan kepada bangsa itu melalui Musa untuk tidak menembus batas-batas yang telah dibuat. Dan ayat 22-nya, Tuhan juga mengingatkan kepada para imam untuk tidak boleh untuk datang mendekat dan menguduskan dirinya. So para imam, para pria-prianya Tuhan, apakah kalian mau mendekat kepada gunung Tuhan? Apakah kalian mau menguduskan diri kalian? Karena ini penting di hadapan Tuhan. Lebih daripada itu, teman-teman semua, kalau kita perhatikan baik-baik ya, oke. Ayat 24, lalu Tuhan mengingatkan kembali. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Hal ini berarti apa? Hal ini berarti teman-teman semua, kita harus melihat di sini bahwa sesungguhnya ternyata hanya orang pilihan yang bisa berjumpa dengan Tuhan secara khusus. Tidak semua orang bisa berjumpa dengan Tuhan secara khusus. Ya. Nah, bahkan kita lihat sini yang bisa naik hanya Musa dan Harun. Tapi imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki naik juga bersama mereka. Terus kalau kita perhatikan kembali teman-teman semua, di dalam Keluaran 20 Tuhan itu memberikan 10 perintah Allah gitu ya. Nah, terus Tuhan memberikan itu semua. Oke. Lalu tentang aturan tentang altar, oke. Lalu atau tentang perbudakan, oke, sampai Keluaran 21 masih tentang Tuhan memberikan hukum-hukumnya. Lalu Keluaran 22 Tuhan juga masih menyatakan hukum-hukumnya. Lalu Keluaran 23 Tuhan juga menyatakan hukum-hukumnya. Lalu Keluaran 24 Tuhan menyatakan juga perjanjian itu harus dikonfirmasi begitu ya. Nah, lalu lihat, kalau kita lihat Keluaran 24 ayat 1, Tuhan ngomong, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang daripada tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah di jauh. Ayat 2-nya, hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tapi mereka tidak boleh mendekat, dan bangsa tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Wow. Oke. Ternyata tidak bisa, gitu. Tidak bisa seorang orang. Nah, ternyata teman-teman, ketika Syafot itu mau dinyatakan, perhatian di ayat yang ketiga, Keluaran 24 ayat yang ketiga, dikatakan begini. Maka bangsa itu serentak, lalu datanglah Musa dan beritahu kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Lalu maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang diucapkan Tuhan akan kami lakukan. So ternyata teman-teman, ketika Syafot mau diberikan, Tuhan meminta statementnya kita. Apa itu? Statementnya kita yang berbicara tentang yang namanya adalah bagaimana kita mau untuk yang namanya melakukan firman yang telah Tuhan ucapkan. Artinya apa? Artinya Tuhan meminta ketaatan kepada hidup kita. Artinya Tuhan mau untuk kita benar-benar naik pada satu tingkat. Syafot ternyata tidak akan bisa kita alami kuasanya kalau kita tidak mau mengizinkan firman itu berkuasa atas hidup kita. So that's why bagi orang Israel, Taurat itu adalah identitas mereka. Hukum Tuhan itu adalah identitas hidup mereka. Firman Tuhan itu adalah identitas hidup mereka. So, bagaimana aplikasinya bagi hidup kita orang Kristen saat ini? Ketika kita bilang kita merayakan Pentakosta, harusnya kita tidak berfokus dengan karya-karya Roh Kudus. Namun, harusnya ketika kita berkata kita mau merayakan Pentakosta dan kita mengalami kuasa Roh Kudus, seharusnya hidupmu tidak ditentukan dari perkataan manusia, tapi hidupmu ditentukan lewat firman Tuhan. Your life is not determined by the word of man, but your life is determined by the word of the Lord. Mari teman-teman, sadari penuh, pahami dengan baik bahwa sesungguhnya firman Tuhan, hukum Tuhan
harus menjadi fondasi hidup. Itulah syafat. Amin. Ternyata hidup yang mengalami syafat, hidup yang mengalami kuasa Roh Kudus, bukanlah hidup yang hanya menikmati karunia. Karena kancahnya pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan untuk apa? Untuk manusia bisa kembali, manusia yang memiliki identitas, dia kembali dalam posisinya dan dia berjalan dalam otoritas. Seperti sebagaimana waktu manusia diciptakan. So, dasar dari semuanya adalah manusia harus kembali dulu kepada identitasnya. Sebagai ciptaan yang sempurna, identitas yang Tuhan berikan. Itu apa? Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena manusia jatuh, manusia keluar dari Taman Eden karena mereka melanggar identitas yang sendiri, itu firman Tuhan. So, iblis akan mencoba terus membuat kita keluar dari firman. Iblis akan membuat kita menggunakan logika kita untuk menghidupi apa yang kita jalani. Iblis akan menggunakan konsep kita untuk membuat kita menjalani apa yang kita ketahui. So, oleh karena itu teman-teman semua, mari saya ingatkan setiap kita, hidupilah firman Tuhan. Dan biarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupanmu itu. Lebih lagi teman-teman, kalau kita perhatikan dengan baik lagi ya, 2 kali Tuhan nyatakan ya, kalau kita lihat ayat yang ke-6, bahkan ayat yang ke-5 dan 6 itu ada darah yang dipercikan. Bahkan di ayat 7 dari yang dipercikan mereka ngomong segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Terus ayat yang ke-8 juga sama. Darah ini dan inilah darah perjanjian yang diberikan Tuhan dan kamu dengan segala firman ini. Artinya apa? Artinya ada perjanjian darah. Dan ini ngomongin apa teman-teman? Ngomongin penebusan Kristus. So, Pentakosta tidak akan bisa kita alami esensi kalau kita tidak berlandaskan penebusan Kristus. Banyak yang bilang bahwa you are precious. Betul manusia berharga? Betul manusia berharga. Maka Tuhan mau turun ke bumi. Tapi manusia berharga bukan karena dirinya. Ingat ini baik-baik. Dunia mengajarkan manusia berharga karena dirinya sendiri. Tapi firman Tuhan berkata manusia berharga karena Tuhan yang telah menciptakanmu. Kalau Tuhan tidak menciptakanmu, kamu tidak berharga, teman-teman. Ya. Manusia berharga bukan karena dirinya. Dunia mengajar manusia berharga karena dirinya sendiri. Tetapi firman Tuhan mereka, manusia berharga bukan karena dirimu, tetapi karena Tuhanlah yang telah menciptakanmu. Itu yang membuat nilaimu berharga. Oke. Jadi kita harus kembali pada dasar penebusan Kristus lewat darah Yesus. Karena itulah kunci untuk kita mengalami Pentakosta, teman-teman. Ya. Lalu setelah itu Musa naik lagi. Setelah mereka mengalami kejadian itu, dikatakan ya yang ke-18 pada Keluaran 24. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah di atas gunung itu 40 hari 40 malam lamanya. So teman-teman, kembali lagi 40. That's why dari Tuhan Yesus disalib, dikuburkan, lalu dia bangkit, selama 40 hari dia menyatakan dirinya. Kemarin saya sudah singgung, salah satu makna dari 40 itu adalah kedalaman. Dan itulah emet. Artinya ada sebuah kedalaman yang mau Tuhan bawa. So, Pentakosta bukan tentang karunia berbahasa, tapi Pentakosta berarti bagaimana kita memiliki kedalaman pengalaman dengan Allah, keintiman dengan Allah. Seperti Musa 40 hari lamanya dia bersama Tuhan. Terus kejadian Keluaran 24, Keluaran 25, dari Keluaran 25, Keluaran 26, Keluaran 27, semua ngomongin aturan main, apa yang harus disiapkan segala macam, teman-teman. Terus kalau kita sampai namanya bahkan aturan-aturan keimaman, aturan tentang kemah suci, semua dibahas sama Tuhan selama Musa berbicara dengan Tuhan. Nah, lalu teman-teman, kalau kalian perhatikan dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai 18 bagaimana Tuhan menuliskan hukum-hukum itu segala macam. Oke. Khususnya ayat yang ke-18. Dan Tuhan memberikan pada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua law hukum Allah, law batu yang ditulisin oleh jari Allah. Ya, Tuhan sih menulis batu itu dengan hukumnya dia. Setelah hukum itu ditulis, ternyata apa? Perhatian baik-baik, ternyata bangsa Israel itu tidak bisa mengikuti aturan Tuhan karena mereka sudah berjanji. Mereka sudah ada perjanjian darah, tapi mereka gagal. Apa buktinya? Keluaran 32. Kalau kita lihat di ayat 32 ayat 1,
Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mundur-mundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah kami Allah yang akan berjalan depan kami. So teman-teman, bangsa Israel meminta Harun untuk membuat Tuhan sesuai dengan persepsinya mereka. So persepsimu hanya akan membuat berhala. Persepsimu tidak membuat Tuhan berkenan, tapi persepsimu menimbulkan berhala. Mari pelajari dari kisah golden calf ini, anak lembu emas ini. Persepsinya orang Israel yang mau ada Allah yang bisa berjalan depan mereka. Dan persepsi mereka, Musa ini nggak tahu nasibnya gimana, karena udah 40 malam udah turun-turun. Mereka butuh Tuhan yang bentuk fisik. Persepsi mereka mau ada konsep. Mereka mengkonsepkan Tuhan itu. Apa yang terjadi? Tuhan marah. Apa buktinya Tuhan marah? Nah, kita bisa lihat dalam Keluaran 32 ayat yang ke-7. Tuhan ngomong pada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin pada tanah Mesir itu telah rusak laku. So, persepsimu akan mempengaruhi tindakanmu. Tindakanmu yang bisa rusak karena persepsimu, dia akan membuat engkau melanggar perjanjian darah dengan Tuhan Allahmu. Perjanjian yang kau langgar dengan Tuhan Allahmu akan membuat Tuhan murka. Makanya dikatakan dalam ayat yang 9, lalu Tuhan berkata lagi, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka dalam suatu bangsa yang tegar tengkuk. Kenapa bisa tegar tengkuk? Karena mereka mau hidup dalam persepsimu. Mari teman-teman, hindari hidup dalam persepsimu. Izinkan persepsi Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Karena jika engkau hidup dalam persepsimu, maka akan membuat kamu menjadi tegar tengkuk. Kamu yang akan mengkonsepkan konsepmu, bukan konsep Tuhan. Kenapa ini harus diperhatikan baik-baik? Kalau tidak, ayat yang ke-10. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit kepada mereka, maka aku akan membinasakan mereka. Come on guys, berhati-hati, karena Tuhan bisa murka. Persepsimu yang tidak sesuai firman Allah akan membuat engkau tegar tengkuk dan akan membuat kau salah jalan sehingga Tuhan murka. Berhati-hati teman-teman, berhati-hati. Ya, mari kita mau berhati-hati. So inilah Pentakosta. Pentakosta ini berbicara tentang yang namanya adalah kita harus menyadari penuh bahwa hidup kita harus dipimpin Tuhan dengan persepsi dari Tuhan, bukan persepsi logikanya kita. Konsepnya Tuhan, bukan konsepnya kita. Kenapa? Karena dengan konsep kita hanya membuat kita menjadi rusak laku kita. Kita akan bertindak tidak lagi sesuai dengan identitas kita. Kita akan melanggar perjanjian darah. So teman-teman, kalau kamu masih mau hidup dalam persepsimu, tidak boleh terima perjamuan kudus. Ingat ini baik-baik. Karena perjamuan kudus adalah darah perjanjian. Dan tidak boleh menggunakan topengmu. Karena ketika engkau menggunakan topengmu dan engkau masih menggunakan konsepmu, sorry to say, kalian sedang mencobai Tuhan. Dan itu akan membuat kalian membangkitkan amarah Tuhan. So mari di dalam Syafot 5785 ini, bagaimana kasih karunia itu memimpin hidupmu. Hiduplah tanpa persepsimu, hiduplah dan apa yang Tuhan inginkan, hiduplah berdasarkan jalan dan arahan Tuhan. Karena kamu tidak bisa dipimpin oleh Roh Allah kalau kamu hidup di dalam persepsi. Karena jalan Tuhan melebihi jalanmu, rancangan Tuhan melebihi rancanganmu, dan pemikiran Tuhan lebih dalam daripada samudra. Kita tidak bisa menyelami itu. Oke. Jadi teman-teman, pada malam hari ini saya mengencourage setiap kita. Come on, kita bertobat. Kita mau meninggalkan semuanya itu. Karena resikonya sangat besar dan berbahaya bagi setiap kita. Apakah kalian mau menjadi bangsa yang tegar tengkuk dan dibinasakan Tuhan? Ataukah kalian mau jadi bangsa yang hidup mencapai tanah perjanjian? Karena itu pilihan di tangan. Dan kalian tahu teman-teman semua, mereka membuat anak lembu emas menggunakan perhiasan yang mereka dapatkan dari bangsa Mesir. Ingat ya, ketika bangsa Israel mau keluar dari bangsa Mesir, Tuhan membuat bangsa Mesir itu bermurah hati, memberikan semua perhiasan dan lain-lain kepada bangsa Israel. Oh, jadi mereka menyalahgunakan kasih karunia yang Tuhan kasih. Mari kita cek hidup kita, kasih karunia apa yang Tuhan kasih kepada hidup kita. Apakah kita menyalahgunakannya?
Jika kita menyalahgunakannya, mari kita meminta ampun. Sekali lagi, kita mau kembali pada esensi kita dan kita mau hidup dalam darah perjanjian. Karena tanpa itu kita tidak bisa mencapai kepenuhan identitas. Dan tanpa kepenuhan identitas kita tidak bisa menyentuh, tidak bisa sampai pada destiny hidup kita, tidak bisa sampai pada tanah perjanjian. Bahkan sama kayak bangsa Israel, mereka takut menghadap Tuhan. Mereka itu takut untuk berjumpa dengan Tuhan. Oke. Sebenarnya jadi ayat itu berbicara bahwa teman-teman, Keluaran 20 ayat 19. Kalau kita perhatikan dari Keluaran 20 ayat 19, Keluaran 20 ayat 18 dulu ya. Kita lihat dari Keluaran 20 ayat 18. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka nggak mau mendekat loh, mereka berdiri jauh-jauh. Bagaimana dengan hidup kita? Ketika kita melihat Tuhan sedang hadir, ketika Tuhan sedang mau menyatakan kasih-Nya, ketika Tuhan lagi mau mendidik, apakah kita akan menjauh? Ayat 19. Maka berkatalah mereka kepada Musa, engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Jadi guys, bangsa Israel sudah berpikiran buruk sama Tuhan. Apa bukti? Ayat 20. Lihat jawaban Musa. Janganlah takut sebab Allah telah datang dan maksud mencoba kamu dengan maksud supaya kamu takut akan Dia, agar kamu tidak berbuat dosa. Tapi mereka punya persepsi bahwa mereka mati nanti. Terus lihat ayat 21. Akibatnya apa? Mereka itu berdiri jauh-jauh. Namun Musa yang tahu Tuhan, dia terus mendekati embun kelam di mana Allah ada. So persepsimu malah akan membuat kamu menjauh daripada Tuhan. Persepsimu malah membuat engkau tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Persepsimu tidak akan membuat engkau mengalami apa yang Tuhan mau kasih, dan khususnya di tahun ini, yaitu kasih karunia demi kasih karunia. Grace upon the grace, has upon the has. So, mari teman-teman, pada malam hari ini kita mau untuk bertobat. Jangan biarkan kita ditipu iblis dan kita gagal mencapai destiny kita. So, sekali lagi, mari rayakan Pentakosta 5785 ini dengan sebuah pengertian bahwa saya harus memiliki hidup yang dipimpin oleh Tuhan melalui kasih karunia, yaitu janji Bapa itu sendiri, yaitu Allah Roh Kudus. Karena apa? Karena ada darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi kita, yang memampukan kita hidup sebagai ciptaan yang baru. Karena yang lama telah berlalu dan ada benih yang baru dalam hidup kita, benih ilahi yang tidak terkorupsikan. Amin teman-teman semua. Dan mari, biar malam hari ini setiap teman-teman semua bisa beristirahat dengan mengalami berkat imam. Yefariha Adonai Feis Mereha, Ya'er Adonai Panaf Eleha Fihuneha, Isha Adonai Panaf Eleha Feyashim Leha Shalom. Di dalam nama Yeshua Mashiach, berkat imam turut atas hidupmu. Dan biarkan mulai dari musim ini, kuasa darah perjanjian semakin berkuasa atas hidupmu. Ada janji Bapa semakin berkuasa atas hidupmu. Roh Kudus semakin berkuasa atas hidupmu. Dan kau menjadi pribadi yang tidak hidup dalam persepsi, menjadi pribadi yang hidup di dalam pengertian dan tuntunan Roh Kudus. Dari Roh Kudus yang menjadi pemimpin atas hidupmu, dan kau berjalan dalam ketetapannya, kau berjalan dalam hidup, dalam kasih karunia demi kasih karunia, dan bagaimana hukum Tuhan, perintah Tuhan, ketetapan Tuhan menjadi identitasmu. Karena firman Allah itu yang berkuasa, yang mendeterminasi hidupmu, bukan berkata manusia. Diberkatilah kedua tanganmu, diberkatilah kedua kakimu, sehingga apapun yang kamu lakukan jadi berhasil dan beruntung, dan kemanapun kakimu melangkah diberikan Tuhan demi pusakamu. Di dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Oke, thank you so much teman-teman semua. Selamat malam, be blessed and God bless you all. Bye-bye.